Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga kabar kalian hari ini menyenangkan. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang aturan sinus. Apakah masih ada yang mengingat apa yang dimaksud dengan aturan sinus itu? Ya, kita ulang ya. Aturan sinus adalah aturan yang berbentuk perbandingan antara sisi dengan sudut di hadapannya yang bernilai sama dengan sisi lain dengan sudut di hadapannya. Jangan sampai lupa ya materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang aturan kosinus. Apakah yang dimaksud dengan aturan kosinus itu? Penasaran kan? Ya. Namun sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan aturan kosinus. Nah, adapun manfaat dari aturan kosinus dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah aturan kosinus dapat digunakan untuk menghitung panjang lintasan sebuah pesawat yang berangkat dari suatu kota ke kota lain. Dan yang kedua, aturan kosinus dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung ketinggian suatu bangunan atau ketinggian sebuah pohon. Dan aturan kosinus juga dapat digunakan untuk menghitung kemiringan suatu arsitektur. Dan yang terakhir, aturan kosinus juga dapat digunakan untuk menghitung besar sudut yang dibentuk oleh sebuah cahaya. Nah, bagaimanakah penerapannya materi aturan kosinus untuk menghitung panjang lintasan, untuk menghitung sudut, dan menghitung ketinggian sebuah bangunan? Mari sama-sama kita lihat ilustrasi berikut ini. Beberapa waktu lalu, Kapten Afan bersama krunya melakukan patroli. Tiba-tiba, ia melihat kapal dengan bendera asing sedang asik menangkap ikan. Kemudian, Kapten Afan mendekati kapal asing tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata, kapal asing ini menangkap ikan melewati area perbatasan tanpa mengantongi izin. Akhirnya, Kapten Afan menggiring kapal asing ini menuju pangkalan. Dan berdasarkan instruksi Ibu Menteri bahwa kapal ini harus ditenggelamkan. Kapten Afan menggunakan kapal militer untuk mengeksekusi. Ia meninggalkan pangkalan sejauh 5 km. Dan bersamaan dengan itu, ia menyuruh anak buahnya membawa kapal asing sejauh 10 km dari pangkalan. Arah lintasan kedua kapal berbeda, yaitu membentuk sudut 60 derajat. Namun, sebelum menembak, Kapten Afan harus tahu terlebih dahulu berapa jauh sasarannya itu. Nah, mari sama-sama kita bantu Kapten Afan untuk menyelesaikan masalah ini dengan belajar materi aturan kosinus. Nah, itu dia ilustrasi bagaimana menghitung jarak ataupun lintasan dari suatu titik ke titik lain ya. Nah, bagaimana? Apakah semakin penasaran dengan materi kita hari ini? Ya, tentunya semakin penasaran dong ya. Nah, untuk lebih memahami materi kita hari ini, mari sama-sama kita simak penjelasan lebih spesifik di samping ini. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari aturan kosinus. Adapun pengertian dari aturan kosinus adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Jadi, aturan kosinus ya, dari pengertian ini jelas bahwasanya memberikan hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga. Nah, selanjutnya, bagaimanakah aturan kosinus itu? Aturan kosinus terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, apabila yang ditanya adalah sisi A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Dan apabila yang ditanya adalah sisi B, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2
AC dikali cos B. Dan apabila yang ditanya adalah sisi C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah Kapten Afan yang akan menenggelamkan kapal asing yang masuk perairan Indonesia yang telah terbukti ya mengambil ikan-ikan yang ada di Indonesia. Bagaimanakah cara Kapten Ari mengetahui jarak antara dirinya dengan kapal asing yang akan ditenggelamkan itu? Kalau kita ilustrasikan, kita akan menemukan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Ya, ilustrasi tadi akan membentuk sebuah segitiga sebarang ya, sebuah segitiga sebarang. Berdasarkan informasi yang telah diketahui bahwasanya Kapten Afan bergerak dari pelabuhan sejauh 5 km ya. Dan anak buah dari Kapten Afan tadi membawa kapal asing tadi dari pelabuhan sejauh 10 km. Nah, berapakah jarak antara Kapten Afan ya dengan kapal asing tadi ya? Ya, kita kasih nama kapal asing itu dengan nama B misalkan ya. Jadi Kapten Afan dan kapal asing tadi ya, itu yang akan kita cari tahu berapa jarak agar tidak membuang peluru terlalu banyak dan agar tepat sasaran tentunya, dan segera kapal ini bisa ditenggelamkan berdasarkan perintah dari Ibu Menteri. Dan titik ini kita kasih nama misalkan dengan titik C. Melengkapi gambar ini bisa kita misalkan bahwasanya sisi AC itu dengan nama sisi B ya, yaitu sudah diketahui 5 km ya. Kemudian sisi di hadapan sudut A yaitu sisi BC kita kasih nama sisi A ya, sudah diketahui juga yaitu 10 km. Dan sisi di hadapan sudut C yaitu AB kita kasih nama dengan sudut C, itu yang dicari. Kemudian sudut C sudah diketahui ya, tadi membentuk sudut sebesar 60 derajat. C kuadrat sama dengan penjumlahan dua sisi lainnya itu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang dengan 2 dengan dua sisi lainnya yaitu A, B, kemudian dikali dengan cos sudut di hadapan sisi C yaitu adalah cos C. Kemudian kita bisa substitusikan nilai yang sudah diketahui yaitu C kuadrat sama dengan sisi A yang sudah diketahui yaitu 10 ya, kita kuadratkan, kemudian B nya adalah 5 dikuadratkan, kemudian dikurang 2 kali sisi A dan B yaitu 10 kali dengan 5 ya, kemudian dikali dengan cos C. Cos C nya adalah membentuk sudut 60 derajat, sehingga C kuadrat sama dengan 100 ditambah 25 dikurang dengan 2 kali 10 20 ya, 20 kali 5 yaitu adalah 100. Kemudian cos 60 kita tahu adalah setengah ya. Kemudian C kuadrat sama dengan 100 ditambah 25 yaitu 125. Kemudian 100 dikali setengah yaitu adalah 50 ya, kita lanjutkan di sini, sehingga C kuadrat sama dengan 125 dikurang 50 yaitu adalah 75 ya, sehingga C sama dengan akar dari 75 ya. C sama dengan, kita sederhanakan menjadi 5 akar 3 atau C sama dengan 8,7 km ya. Oke, itu dia jawaban dari permasalahan ya, permasalahan dari Kapten Afan yang akan menenggelamkan kapal asing yang diperintahkan oleh Ibu Menteri. Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga semua dapat memahami dengan baik ya.
Dan terakhir, mari sama-sama kita simpulkan materi kita hari ini. Pertama, yang dimaksud dengan aturan kosinus adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan kosinus salah satu sudut segitiga tersebut. Dengan rumus, yang pertama adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 BC dikali cos A. Dan rumus yang kedua adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali AC dikali cos B. Dan yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali AB dikali cos C. Nah, itu dia kesimpulannya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan kuis di akhir video ini ya. Gunanya adalah untuk mengukur pemahaman kita tentang materi hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.